Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Perlahan-lahan Sang Gu menghilang. Bai Jue yang tidak menerima kematian Sang Gu memeluk gelang milik Sang Gu dan memusatkan inti kekuatan Sang Gu ke dalam gelang itu. Beberapa minggu berlalu, Bai Jue masih tak sadarkan diri. Di dalam mimpinya masih teringat ketika Sang Gu meninggal. Ketika tersadar, meski berharap semua itu tidak nyata tapi Sang Gu memang sudah tidak ada. Dewa sejati Bai Jue pun tak sanggup menghadapi semua ini. Hatinya hampa. Ia kembali teringat waktu-waktu yang ia pernah habiskan bersama Sang Gu. Sang Gu pernah berjanji akan menemaninya selamanya. Di mana-mana terasa Sang Gu masih ada. Di istana ini banyak kenangan manis antara keduanya. Bai Jue kembali meneteskan air mata. Tiga alam masih ada tapi Sang Gu tidak ada. Lalu untuk apa semua ini? Sementara di neraka terdalam, suku iblis bergerak cepat. Xuan Yi yang sudah sepenuhnya bebas dari altar dewa yang mengikatnya, sudah tidak sabar untuk menghancurkan alam dewa. Zi yang pergi ke istana Chang Yuan. Menurut Hongri, Dewa Bai Jue tidak ingin ditemui siapapun. Ia bahkan ingin menutup istana Chang Yuan. Zi yang mengerti kesedihan besar yang dirasakan Bai Jue. Ia pun masuk untuk menemui Bai Jue yang galau tingkat dewa. Bai Jue sedang membuat ukiran yang menyerupai Sang Gu. Zi yang berusaha bicara dari hati ke hati dengan Bai Jue. Ia tahu Bai Jue masih mendengarkannya. Zi yang ingin Bai Jue bangkit. Semua orang sedih atas kepergian Sang Gu tapi sebagai dewa sejati yang tersisa mereka masih punya kewajiban menjaga dunia. Jadi Bai Jue harus bangkit dari kesedihannya. Penyesalan terbesar Bai Jue adalah ia ingin menjaga keselamatan Sang Gu. Tapi yang ia lakukan malah mendorong Sang Gu ke kematiannya sendiri. Zi yang mengingatkan Bai Jue kalau yang kita lakukan adalah demi menuruti perintah dewa leluhur. Banyak yang kita tidak tahu maksud dewa leluhur. Namun sejak dulu kita selalu menuruti perintahnya. Zi yang juga sangat sedih kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Jika Bai Jue tetap ingin mengasingkan diri, Zi yang tidak akan memaksa Bai Jue untuk tinggal. Tapi Zi yang memberitahu Bai Jue kalau Dewi Salju bekerja sama dengan Mo Yu, tangan kanan Raja Iblis. Zi yang yakin cobaan semesta sudah diketahui suku iblis. Lebih dulu ketimbang mereka, Bai Jue tersentak. Jadi Xuan Yi sudah menjebaknya agar memaksa Sang Gu berlatih di neraka terdalam. Semua ini rencana Raja Iblis. Zi yang memperingati Bai Jue, jika saat ini suku iblis menyerang alam dewa, kita pasti kalah. Mengingat kondisi para prajurit yang masih terluka karena pertempuran di Rawa Yuanling dan menghadapi cobaan semesta, kalau dunia terpuruk berarti kematian Sang Gu menjadi sia-sia. Zi yang juga mengingatkan Bai Jue, kematian Sang Gu juga karena rencana Xuan Yi. Prajurit yang terluka memasuki istana Chang Yuan tergopoh-gopoh, memberitahu dewa sejati, suku iblis menyerang alam dewa. Bai Jue bertekad tidak akan mengampuni Xuan Yi. Zi yang mengirim pesan ke istana Chaoseng, agar Mu Guang, Gu Jun, dan Wu Huan pergi dari alam dewa menuju ke alam langit untuk menstabilkan keadaan. Ini adalah rencana jaga-jaga jika alam dewa kalah dari suku iblis. Para prajurit alam dewa yang tersisa dipimpin oleh Zi Yang dan Bai Jue berada di gerbang Qingtong untuk menghadapi Xuan Yi dan suku iblis yang siap menyerang. Perang sengit melawan suku iblis pun tak terelakkan. Para dewa yang baru mengetahui serangan suku iblis segera pergi ke gerbang Qingtong untuk membantu. Zi yang meminta para dewa untuk pergi dari alam dewa namun mereka menolak. Selepas kepergian Mahadewa Sang Gu, mereka menyadari kalau cobaan di alam dewa harus dihadapi bersama-sama bukan satu orang saja. Mereka mengerahkan kekuatan untuk melawan Xuan Yi yang memiliki kekuatan Mahadewa. Zi yang memerintahkan para dewa untuk membentuk formasi, mendukung Bai Jue sebagai dewa perang dalam melawan Raja Iblis. Kekuatannya memang tidak imbang apalagi dalam kondisi Bai Jue yang sudah terluka parah. Sementara Dewi Salju rela mengorbankan dirinya agar Mo Yu, tangan kanan Raja Iblis mati. Zi yang mengerahkan kekuatannya untuk membantu Bai Jue.
Satu persatu dewa mengobankan inti kekuatannya demi menolong Bai Jue membasmi Raja Iblis. Hati Bai Jue teriris. Ia tidak menginginkan semua ini. Hingga Hongri, hewan spiritualnya juga mengorbankan diri demi Bai Jue. Bai Jue sungguh tidak rela, amarahnya memuncak, sudah tidak ada ampun lagi bagi Xuan Yi. Busur milik Xuan Yi terjatuh karena serangan dari para dewa. Bai Jue menggunakan busur Xuan Yi dan tombak Taichang sebagai anak panahnya untuk menghentikan kejahatan Xuan Yi. Bai Jue berhasil, Xuan Yi mati. Bai Jue lega, ia bisa menepati permintaan Sang Gu yang terakhir padanya, menjaga 3 alam. Waktu berlalu, 60.000 tahun kemudian. Alam dewa yang kini dikenal dengan alam purbakala ditutup karena mengalami kehancuran setelah cobaan semesta. Sisa dari kekuatan semesta berubah menjadi alam manusia, menggantikan alam iblis, bersama alam dewata dan alam siluman, menjadi 3 alam yang baru. Karena di masa lalu dewa siluman ingin menghancurkan dunia, alam dewata dan alam siluman menjadi terus bertikai selama 60.000 tahun ini. Di alam siluman, ada Shen Jian sebagai pemimpin alam siluman yang berwujud setengah dewa. Sedangkan di alam dewata ini ada 4 dewa tertinggi, 3 diantaranya adalah dewa yang tertinggal di alam purbakala. Namun dewa tertinggi keempat memiliki cerita sendiri. Dahulu kala, sebelum bersama dengan Kaisar Langit, calon permaisuri sudah menikah dengan sahabat Kaisar Langit. Setelah mereka berpisah, permaisuri bersama dengan Kaisar Langit memutuskan untuk menikah. Rumor pernikahan ini menjadi ramai dan digunjingkan di alam dewata. Di hari pernikahan keduanya, mantan suami sang permaisuri datang membawa calon anak mereka yang akan segera lahir. Dewa tertinggi Gu Jun meminta peramal untuk melihat apakah anaknya dan permaisuri memiliki takdir sebagai dewi tertinggi, dan peramal pun mengatakan ya, benar. Anak yang akan lahir itu memiliki takdir dewi tertinggi. Disaksikan penghuni alam dewata, dewa tertinggi Gu Jun meminta mereka yang hadir untuk mengakui status anaknya. Waktu berlalu, anak itu tumbuh dewasa. Ia diberi nama Hou Qi. Hou Qi meski memiliki takdir sebagai dewa tertinggi namun sudah berlatih puluhan ribu tahun tapi kekuatannya hanya setingkat dewata rendahan saja. Hari ini ia juga berlatih tapi seperti yang sudah tidak ada peningkatan. Pengurus di istananya, Feng Ran, hari ini akan menguji kemampuannya. Ia sudah terbiasa dimarahi Feng Ran jadi kali ini pun Hou Qi sudah pasrah. 2 orang dewata yang sedang melintas di kisaran istana Hou Qi tergoda karena melihat mata air spiritual yang amat wangi di Gunung Qilian. Mata air tersebut berada di area istana Qingqi yang merupakan benda suci di 3 alam ini. Mereka akhirnya menerobos masuk untuk mengambil air itu. Feng Ran yang merasa tidak tega kepada Hou Qi, pura-pura mengetes kemampuan spiritual Hou Qi dengan memintanya menghentikan benda dan menggerakkan benda. Hou Qi terkejut karena dirinya bisa menghentikan benda juga menggerakkan benda. Sebetulnya Feng Ran lah yang menghentikan benda juga menggerakkannya. Ia tidak ingin Hou Qi bersedih karena kemampuan spiritualnya yang tidak ada peningkatan.